Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firsul Haq, mahasiswa yang sedang mendalami mata kuliah Achievement Motivation Training. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu teori proses yang penting dalam memahami motivasi kerja. Apa itu? Yaitu equity theory, yang artinya atau teori keadilan. Teori ini menjelaskan bagaimana perasaan adil atau tidak adilnya mempengaruhi motivasi seseorang. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori ini ya, mari kita perkenalan dulu dengan sosok di balik teori equity theory itu, yaitu John Stacey Adams. Dia orangnya. Adams adalah seorang psikolog dan peneliti perilaku organisasi asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai kontribusinya dalam memahami motivasi kerja melalui perspektif psikologi sosial. Pada tahun 1963, Adams memperkenalkan equity theory yang menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam dunia manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Ia menyatakan bahwa motivasi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh hasil kerja atau penghargaan, tetapi juga oleh persepsi keadilan atas perlakuan yang mereka terima di tempat kerja dibandingkan dengan orang lain. Nah, disinilah teori equity lahir. Konsep yang mendasari dari teori ini adalah bahwa individu akan membandingkan rasio antara input yang mereka berikan dan output yang mereka terima. Dengan rasio milik orang lain, biasanya rekan kerja atau seseorang yang dianggap setara gitu. Untuk input adalah semua kontribusi yang diberikan individu ke dalam pekerjaannya. Ini bisa berupa waktu kerja, usaha, pengalaman, kualifikasi, atau pendidikan, loyalitas dan kreativitas, serta disiplin juga. Sedangkan untuk output adalah semua bentuk balasan atau imbalan yang diterima individu dari pekerjaannya. Ini meliputi gaji, tunjangan, bonus, promosi, pengakuan, status jabatan, dan rasa pencapaian. Jika karyawan merasa input dan output mereka sebanding dengan orang lain, maka mereka akan merasa adil dan termotivasi. Tetapi, jika tidak seimbang, misalnya mereka merasa telah bekerja lebih keras tetapi mendapatkan imbalan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, maka mereka akan merasa tidak adil, bukan? Dan motivasi pun pasti akan menurun juga. Oke, lanjut ya. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat contoh konkretnya. Bayangkan kamu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Kamu memiliki pengalaman 3 tahun, sering lembur, dan selalu menyelesaikan tugas lebih cepat. Namun ya, kamu mengetahui bahwa rekan kerja yang memiliki pengalaman lebih sedikit dan jarang lembur mendapatkan gaji yang sama. Apakah itu adil? Bahkan lebih tinggi. Wow. Apa yang kamu rasakan? Iri hati, bukan? Kemungkinan besar kamu akan merasa kecewa dan tidak dihargai. Hal ini bisa menurunkan semangat kerja, produktivitas, dan bahkan loyalitas terhadap perusahaannya. Sebaliknya, jika kamu tahu bahwa gaji dan penghargaan yang kamu terima
proporsional dengan usaha dan kontribusi yang kamu berikan, maka kamu akan merasa dihargai, puas, dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Menurut Adams juga, ketika seseorang merasa bahwa menjadi ketimpangan atau ketidakadilan, mereka akan melakukan berbagai tindakan untuk mengembalikan keseimbangan. Berikut beberapa kemungkinan respon, yakni yang pertama, mengurangi input. Misalnya, mengurangi usaha kerja, datang terlambat, bekerja secara minimalis, atau bahkan bersikap pasif. Ini adalah bentuk kompensasi karena tidak merasa dihargai secara layak. Yang kedua, yakni meningkatkan output. Bisa dalam bentuk meminta kenaikan gaji, tunjangan, atau promosi agar output yang diterima bisa sesuai dengan input yang diberikan. Ketiga, mengubah persepsi. Seseorang bisa mengubah cara pandang mereka terhadap input dan ataupun output. Contohnya, mungkin dia digaji lebih besar karena tanggung jawabnya lebih besar, lebih berat. Yang keempat, membandingkan ulang. Seseorang mungkin berhenti membandingkan diri dengan individu yang dianggap tidak setara dan mencari pembanding yang lebih relevan. Pasti begitu. Enggak juga sih. Yang kelima, keluar dari organisasi. Ya, ini jika ketidakadilan dirasa sangat besar dan tidak bisa diperbaiki, individu mungkin lebih memilih resign atau mencari pekerjaan di tempat lain. Semua reaksi ini menunjukkan bahwa perasaan tidak adil sangat penting dalam menjaga motivasi dan keseimbangan dalam dunia kerja. Oke, lanjut. Lalu, bagaimana teori ini bisa diterapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari? Bagaimana? Ini beberapa langkah praktisnya, yakni yang pertama bagi manajer dan atasan. Lakukan evaluasi kinerja dan pemberian kompensasi secara adil dan transparan. Yang kedua, hindari perlakuan istimewa yang tidak berdasarkan kontribusi nyata. Dan yang ketiga, komunikasikan dengan jelas alasan dibalik promosi, kenaikan gaji, atau tunjangan. Semua itu harus transparan, harus jelas, biar tidak ada kesalahpahaman antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Kemudian untuk bagi perusahaan, langkah pertama yakni ciptakan sistem reward dan punishment yang objektif. Yang kedua, bangunkan budaya kerja yang menilai kontribusi secara proporsional. Dan yang terakhir, sediakan saluran komunikasi untuk menyampaikan penyampaian keluhan atau ketidakadilan. Jadi harus terbuka atas kritikan dan masukan dari karyawan-karyawannya gitu, nggak boleh tertutup ya. Harus segalanya harus transparan biar jelas, nggak ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian untuk bagi karyawan, nah ini yang harus diperhatikan juga karyawan-karyawan ini, jangan seenaknya tuh. Lakukan refleksi terhadap input yang diberikan dan realistis terhadap output yang diterima. Dan bandingkan diri dengan individu yang setara dari segi peran, bukan dari perbedaan peran tapi kamu bandingin. Ya beda tugasnya kan. Kemudian tanggung jawab dan pengalamannya itu juga kamu harus bandingin diri dengan individu yang setara. Gak boleh bandingin di bawahnya. Apa itu karyawan apa itu? Wah, oke. Yang ke Yang selanjutnya, buka dialog dengan atasan jika merasa ada ketidakadilan sebelum mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri. Jadi juga harus terbuka juga dengan atasannya, jangan tertutup. Sudah merasa
dirugikan tetapi tidak mau cerita, maka kamu akan selalu dibawa nanti atau bahkan bisa dikeluarkan karena alasan yang tidak jelas. Oke, sekarang masuk ke penghujung pembahasan, yakni penutup. Saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya ya. Adalah pembahasan kita tentang equity theory dalam motivasi kerja. Teori ini mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya soal mendapatkan hal yang sama, tetapi mendapatkan secara setara dan proporsional dengan apa yang kita berikan. Semua itu harus imbang, kayaknya timbangan harus adil. Sekitar mengingatkan lagi bahwa rasa keadilan itu penting banget, bukan hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk kelangsungan kerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Ketika kita merasa diperlakukan dengan adil, kita cenderung lebih loyal, produktif, dan termotivasi, bukan? Begitu juga dengan sebaliknya juga gitu. Jika kita diperlakukan secara tidak adil, juga akan melakukan sesuatu yang tidak adil juga, bukan? Rasa ingin mengembalikan keadilan itu. Saat kalian nanti memasuki dunia kerja atau bahkan memimpin tim kalian sendiri, ingatlah pentingnya keadilan dalam setiap keputusan. Jadilah pemimpin dan rekan yang adil, terbuka, dan menghargai kontribusi orang lain. Jangan suka menginjak-injak keadilan orang lain ya. Gak baik katanya mas. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya mohon maaf kalau cara berbicara saya suka belibet dan tersendat-sendat. Saya butuh belajar lebih banyak lagi juga. Jangan lupa like, share, and subscribe ya jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap adil, dan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.